kepribadian seorang hamba Tuhan di dalam pelayanannya. Ya, kita melihat itu. Yang pertama itu ada yang namanya itu Alford. Ya. Nah, beliau katakan bahwa pengaruh kepribadian pelayan seorang pemimpin itu adalah mempengaruhi gaya kepemimpinannya. Itu bicara tentang kepribadian, mempengaruhi gaya kepemimpinan. Karena pemimpin rohani atau hamba Tuhan itu adalah seorang pemimpin. Nah, bagaimana karakter kepribadian itu mempengaruhi di dalam pola kepemimpinannya. Itu nanti kita lihat berikutnya itu ada berapa gaya kepemimpinan menurut Arpot itu. Nah, kemudian menurut Roger, dia menjelaskan bahwa pengaruh kepribadian dalam pelayanan seorang hamba Tuhan itu adalah mempengaruhi hubungan dengan jemaat. Karena bagaimanapun juga yang namanya pemimpin rohani atau hamba Tuhan, areal pelayanannya adalah umat, areal pembinaannya adalah para pengikutnya. Tidak mungkin dia menjadi hamba Tuhan, tidak mungkin dia disebut dengan seorang pemimpin rohani kalau dia tidak ada orang yang dia pimpin, yang dia bina. Nah, kepribadian itu mempengaruhi bagaimana dia menjalin hubungannya dengan jemaat. Kalau kepribadian seorang yang hidupnya meledak-meledak, cara bicaranya kasar, padahal dia tidak kasar, tapi karena gaya bicaranya kasar, itu akan mempengaruhi bagaimana relasinya dengan umat yang dia pimpin. Ya, itu kalau bicara gaya bicara, itu ada kaitannya dengan budaya daerah. Nah, kalau orang Kalimantan dengan orang Sumatera, itu khususnya orang bagian barat, Sumatera dengan juga bagian timur itu cara bicara itu kan berbeda. Itu Nah, itu sedikitnya itu ada pengaruh karena pengaruh kepribadiannya seorang itu dari budaya setempat. Nah, itu mempengaruhi cara Anda bicara. Nah, menurut Roger itu bahwa kepribadian seorang itu memiliki pengaruh di dalam relasi hubungannya dengan umat yang dipimpin. Dapat kita bayangkan bagi teman-teman sebagai seorang gembala, hamba Tuhan yang membina umat. Nah, kalau kepribadiannya tidak mendukung dia sebagai hamba Tuhan, maka dapat dibayangkan bagaimana hubungannya dengan umatnya, bagaimana dia membina umatnya. Nah, kalau kepribadiannya tidak mendukung dalam pelayanannya, maka lambat laun umatnya akan meninggalkan dia. Nah, ini menurut Roger itu dalam kepribadian itu punya pengaruh di dalam gaya kepemimpinannya. Itu mempengaruhi hubungannya dengan jemaat. Kemudian yang ketiga, menurut Warszawa, nah, pengaruh kepribadian itu adalah mempengaruhi kemampuan berkomunikasi. Ya, dalam hal ini juga nanti kita lihat itu ada kaitannya dengan temperamen itu. Nanti berikutnya kita melihat nanti ya, temperamen itu. Cara komunikasi, kemudian cara berkomunikasi itu memang erat kaitannya temperamen. Gimana cara dia berkomunikasi, kemudian berrelasi dengan jemaatnya itu ada pengaruhnya dari temperamen. Ya, ada kita lihat tadi temperamen sanguin, kolerik, itu mirip. Itu lebih dominan dengan itu gaya bicara kepemimpinan itu yang antusias, semangat. Dan sementara yang 3 dan 4 itu melankolik dengan pragmatik itu lebih gayanya adalah slow. Nah, itu pengaruh temperamen dengan kepribadian itu dalam gaya kepemimpinan seorang hamba Tuhan di dalam berkomunikasi dengan umatnya. Kemudian yang keempat itu menurut Bandura.
Beliau menjelaskan bahwa pengaruh kepribadian pelayanan seorang pemimpin rohani itu adalah mempengaruhi kemampuan memotivasi. Ya, kita ingat ada istilah dalam kepemimpinan itu ingaso sung tulodo, dia ada di depan menjadi teladan. Kemudian yang kedua dia bangun kaso, dia ada di tengah itu membangun semangat. Kemudian Tut Wuri Handayani, dia ada di belakang memberikan motivasi. Nah, ini yang disampaikan oleh Bantura ini ada pengaruh kepribadian dalam pelayanan seorang pemimpin ini adalah bagaimana mempengaruhi kemampuan untuk memotivasi umat. Tiga hal itu yang ada dalam pribadi seorang pemimpin, dia ada di depan menjadi teladan. Itu yang kita lihat beberapa waktu lalu itu bahwa keteladanan seorang pemimpin itu sangat penting. Karena dia teladan, maka itu dituntut dia adalah seorang tidak bercacat, berbeda dengan umat yang lain. Kalau umat yang lain itu kalau dia melakukan kesalahan sedikit, nah itu tidak terlalu disoroti. Karena dalam kehidupan pemimpin dia menjadi teladan itu paling tidak ada tiga hal di situ. Moral, kemudian kehidupan rohaninya, dan juga dalam kehidupan etika dan sosialnya. Nah, ini yang pengaruhi dia menjadi pemimpin yang menjadi teladan. Nah, itulah sebabnya pada saat pemilihan penatua yang membantu para rasul dan pelayanan dalam Kisah Rasul pasal 6 itu, ada tiga hal yang disebutkan situ. Pilihlah di antara kamu yang pertama, terkenal baik. Nah, itu berkaitan dengan moral, etika, sosialnya dengan orang lain. Itu terkenal baik. Nama baiknya, itu berkaitan dengan moral. Bagaimanapun ya, kalau dia ada cacat moral, etika sosialnya itu mempengaruhi keteladanan hidupnya. Kemudian yang kedua di situ adalah disebut dengan itu penuh roh. Nah, itu kaitan dengan kehidupan rohaninya, hubungannya dengan Tuhan. Dalam konteks iman Kristen atau pemimpin rohani, biarpun seorang pemimpin itu hebat, mungkin secara moral dia baik, tapi dari segi kehidupan rohaninya tidak baik. Dia dalam aktivitas rohaninya jarang ibadah, apalagi doanya tidak pernah berdoa. Nah, itu mempengaruhi keteladanannya, keteladan hidupnya bagi jemaat Tuhan. Itu penuh roh. Nah, kemudian yang satunya itu adalah penuh hikmat. Nah, itu berkaitan dengan kapasitas, kemampuan, dan skillnya di dalam memimpin atau kepemimpinannya. Nah, itu yang disebutkan itu dalam Kisah Rasul pasal 6 itu dalam uh, kualifikasi bagi para pelayan saat itu yang membantu pelayanan para rasul, khususnya dalam pelayanan sosial. Nah, itu juga kita sebagai pemimpin pada saat ini bahwa tiga hal itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Karena kita untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan dan juga kita sekaligus melayani Tuhan. Saya selalu tekankan dua itu. Karena seringkali para pemimpin lebih fokus kepada pelayanan pekerjaan Tuhannya, lupa melayani Tuhannya. Ini saya ulang lagi, bahwa pemimpin gereja, hamba Tuhan, dia sibuk sana-sini. Full pelayanannya, yang kemarin saya sebut istilah itu. Di gereja penuh, di rumah kosong. Sibuk di gereja, sibuk melayani orang di gereja, di luar rumah, di depan rohani pribadinya kosong. Saking sibuknya dengan pelayanan pekerjaan Tuhan, waktunya untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan tidak ada. Waktu untuk membaca firman Tuhan tidak ada. Nah, itu mempengaruhi kehidupan rohaninya. Nah, bagaimanapun dia
adalah seorang pemimpin rohani, maka dia harus menunjukkan kehidupan rohani yang baik. Nah, kemudian yang ketiga tadi itu adalah berkaitan dengan penuh hikmat, itu berkaitan dengan kemampuan skill di dalam kepemimpinannya. Harus memiliki kapasitas pengetahuan yang memadai tentang tugas pelayanan yang diemban. Bagaimanapun juga dapat melaksanakan tugas kalau tidak memiliki pemahaman kemampuan dengan tugas yang dilaksanakan. Nah, itu tiga hal yang disebut di dalam kisah Rasul itu. Maka itu yang disebut oleh Bandura itu mempengaruhi kemampuan di dalam memotivasi. Perlu memiliki skill, kemampuan di dalam memberikan motivasi. Nah, sekali lagi, kemampuan motivasi itu erat kaitannya dengan kepribadian pemimpin itu. Karena tidak bisa dipisahkan dari kata-kata dengan kehidupan pribadinya. Memang kita berapa waktu lalu kita sudah singgung tadi. Kita jangan ikuti hidupnya, tapi ikuti apa yang dikatakan. Itu memang betul. Nah, ada khusus dalam konteks ini untuk kita tidak melihat orang lain karena ini mata kuliah ini untuk kita mempersiapkan diri kita sebagai pemimpin rohani bahwa kepribadian itu sangat penting dan sangat besar pengaruhnya bagi kita dalam kemampuan motivasi. Karena ini tidak hanya kemampuan kita berbicara itu tidak bisa lepas dari kehidupan pribadi kita sebagai pemimpin rohani atau hamba Tuhan di dalam memberi motivasi. Ada ungkapan yang mengatakan kehidupannya, perbuatannya, tindakannya lebih nyaring suaranya daripada pengajaran. Itu sangat besar pengaruhnya. Kalau kita sudah memberikan motivasi kepada umat, maka itu harus juga dibarengi dengan tindakan hidup kita. Nah, ini yang disebut dengan namanya integritas, kesatuan sinkronisasi antara pengajaran dengan tindakan kehidupannya sehari-hari. Itu yang ditekan oleh Bandura ini dalam pengajarannya terkait dengan itu kepribadian ini. Nah, ini yang keempat menurut Bandura terkait dengan pengaruh kepribadian pemimpin rohani dalam pelayanannya. Kemudian yang kelima di situ menurut Thomas, pengaruh kepribadian itu mempengaruhi kemampuan menghadapi konflik. Ya, tadi lagi dengan temperamen tadi itu. Ada temperamen yang semangat, sanguin dengan kolerik. Tapi ada pemimpin yang kalem, tenang. Nah, itu yang pragmatik. Dia mampu menyelesaikan masalah. Walaupun secara mental dia kurang, tapi menghadapi konflik itu dia memiliki ketahanan mental. Nah, itu sebenarnya dalam konsep Thomas menjelaskan pengaruh kepribadian itu adalah mempengaruhi kemampuan menghadapi konflik. Itu karena kepribadian. Nah, ini 5 tokoh ahli psikologi yang menjelaskan pengaruh pengaruh kepribadian itu bagi pelayanan atau kepribadian seorang hamba Tuhan. Oke, yang berikutnya itu ada beberapa hal yang kita lihat di situ. Ya, kita lewat saja dulu itu ada isu di 5 dimensi kepribadian menurut teori kepribadian Big Five. Ya, kita lewat saja dulu. Ada kaitannya itu. Nah, kita langsung kepada pengaruh temperamen di bawahnya. Nah, pengaruh temperamen dalam pelayanan seorang pemimpin rohani. Walaupun beberapa waktu lalu kita sempat singgung, tapi kita tidak melihat tampilan di dalam layar itu tuh ada impuls
cepat bicara, lam, duluan bicara tapi lambat dia berpikir. Artinya apa? Dia tidak pernah memikirkan dampak dari tindakan, dampak daripada ucapan dia sampaikan. Nah, itu karakteristik dari sanguin itu optimis, bagus. Dia punya itu optimis, apapun tantangan. Nah, saking optimisnya, ada tindakan yang itu ambil suatu tindakan tanpa memikirkan dampak daripada tindakan yang dibuat tanpa dimikir, itu yang disebut dengan istilah impulsif. Ada lawan dari impulsif itu adalah depresif. Depresif itu adalah selalu mikir yang negatifnya, sehingga saking banyak dia mikir hal-hal negatifnya, dia tidak dapat bertindak. Nah, itu kalau yang impulsif, dia duluan bertindak tanpa memikir dampak dari tindakan atau perkataan atau pengajarannya. Kemudian karakteristik sanguin berikutnya ada suka berbicara. Artinya dengan istilah lain itu pandai berbicara, suka ngomong. Tapi hati-hati juga yang banyak ngomong. Ada teori yang mengatakan ya, orang yang banyak ngomong itu biasanya banyak bohongnya katanya. Nah, tapi mari kita lihat bahwa karakteristik sanguin itu suka atau banyak bicara. Kemudian dia punya karakteristik itu sosial, artinya suka menolong. Kemudian senang berinteraksi, jadi dia tidak bisa diam. Dia selalu mencari teman. Dia tidak mau menyendiri. Beda dengan yang melankolis. Melankolis itu dia suka menyendiri. Ya, sanguin tidak betah ada sendiri. Dia selalu mencari teman untuk berbicara. Nah, kelebihannya, dia kreatif. Ya, sekali lagi, ini kita lihat di sini, kita menilai diri kita di sini, kreatif, kemudian dapat memotivasi orang. Nah, tadi itu kita lihat tadi dari itu dalam memotivasi itu kata kepribadian tadi dapat memotivasi itu kaitan dengan pengaruh di temperamen sanguin ini dapat memotivasi orang. Nah, itu cocok. Orang sanguin itu memiliki kapasitas di dalam memberikan motivasi bagi orang lain. Tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya tidak sabar. Itu deh, masuk ke impulsif tadi. Kelemahannya impulsif tadi. Cepat bicara, cepat bertindak, tanpa memikirkan dampak dari apa yang dibuat. Itu yang Petrus itu. Oh ya, biar mereka mati, biar apapun yang terjadi, saya tidak. Dia tidak pernah mikirkan waktu berapa waktu depan, dia tidak pernah mikir itu akan terjadi. Pokoknya asal dia ngomong saja, itu impulsif. Kemudian cenderung tidak berpikir sebelum, nah itu deh, kaitannya impulsif tadi. Cenderung tidak berpikir sebelum bertindak. Nah, kiranya ini menjadi pelajaran pengalaman bagi kita semua sambil kita mengevaluasi melihat diri kita bahwa selama ini kita sering cepat bicara tanpa memikirkan dampak daripada apa yang kita sebut ajar sampaikan itu. Ya, kita cenderung tidak berpikir sebelum bertindak. Ini karakteristik temperamen sanguin. Ada kelebihannya, dia punya kelemahannya. Kemudian yang berikut, karakter temperamen kolerik. Iya, karakteristiknya dia tegas, berani, dia dominan, suka mengontrol. Nah, ini biasanya di bos pemimpin itu mengontrol anak buah, dominan, dia tegas. Ini pemimpin. Kelebihannya, dia berani mengambil keputusan. Nah, nanti kita lihat nanti berapa gaya kepemimpinan itu terkait dengan mengambil keputusan seorang pemimpin itu. Kelebihannya berani mengambil keputusan. Dia tegas, dapat memimpin dengan efektif. Nah, ini tiba-tiba cocok sekali menjadi seorang pemimpin. Nah, ada juga dia memiliki kelemahan. Kelemahannya itu agresif. Ya,
Agresif itu adalah suka menyerang. Agresif itu adalah tidak suka disinggung, suka membela diri, tidak pernah tidak pernah mau disinggung-singgung kelemahan kekurangannya. Nah, itu kelemahan dari kolerik. Kemudian tidak sabar. Nah, kan Anda suka mengontrol tadi, tidak sabar melihat yang tidak sesuai dengan maunya. Nah, itu. Dia tidak pernah sabar dengan hal yang tidak sesuai dengan konsepnya dia. Karena dia suka mengontrol, nah, cenderung tidak mendengarkan orang lain. Itu tadi kaitannya agresif tadi. Tidak mendengarkan orang lain. Nah, ini orang yang tidak mau dengar masukan, nah itu biasanya kita sebut ya, dengan langsung kita pun oh ini orangnya sombong, tidak pernah mau dikasih masukan. Nah, sering kita sebut menyinggung orang seperti itu orang sombong. Nah, kan ini karena temperamen kolerik yang dimiliki. Nah, ini karakteristik temperamen kolerik ini kita melihat sambil bercermin dengan diri kita. Kemudian yang berikutnya itu ada melankolik. Yang ketiga, melankolik itu karakteristiknya adalah dia analitis, selalu menganalisa. Nah, ini orang melankolis itu segala sesuatunya dia analisa, dia menganalisa dulu baru dia mengambil kesimpulan atau keputusan. Beda dengan itu sanguin dan kolerik, langsung mengambil kesimpulan. Itu impulsif tadi, langsung mengambil kesimpulan A, padahal dia belum menganalisa. Nah ini, melankolik karakteristiknya dia teliti, analistik, kemudian perfeksionis. Dia selalu menuntut yang sebaik-baiknya, sempurna. Ini, selalu menuntut kesempurnaan. Nah, kalau orang yang menuntut kesempurnaan, kalau dia menjadi pemimpin, maka dia selalu mengontrol, mengawasi semua tugas pelaksanaan bawahnya. Karena dia mau hasilnya sempurna. Suka berpikir. Kan ada analitis, jadi teliti selalu berpikir bagaimana ini yang terbaik, bagaimana ini bisa lebih baik. Itu selalu dia berpikir. Ini karakteristik melankolik. Kelebihannya ini dia teliti. Nah, kalau seperti ini cocok jadi pemimpin yang kaitannya dengan keuangan karena dia meneliti dengan teliti detail-detailnya pengeluaran keuangan atau belanja. Jadi cocok mereka ini adalah bendahara. Dapat memecahkan masalah dengan efektif. Ya, karena menganalisa tadi, maka memecahkan masalah itu dengan efektif. Nih. Nah, di samping kelebihannya seperti itu, orang yang teliti menuntut kesempurnaan, kelemahannya adalah ini, perfeksionis, bukan kelemahannya perfeksionis bukan arti negatif ini tadi. Ya, kelemahan disebut dengan perfeksionis sempurna ini adalah ini selalu berbenturan orang lain. Karena orang lain itu dia mungkin temperamennya melankolik, temperamen sanguin dengan kolerik. Itu bertentangan dengan dia. Nah, melankolik itu menuntut kesempurnaan, perfeksionis. Maka ini berbenturan dengan orang yang karakter atau temperamennya sanguin dan kolerik. Tidak fleksibel. Nah, pokoknya kalau dia A, menurut dia ini, nah itu dia tidak bisa diubah-ubah. Kalau yang sanguin, kolerik itu dia fleksibel, dia menyesuaikan diri. Tapi kalau perfeksionis dalam melankolik itu adalah kalau sudah katakan A, nah, itu
Kemudian cenderung terlalu kritis. Nah, itu deh, kritis. Menilai, tidak pernah mau hal yang menyimpang. Kritis dengan segala sesuatunya. Menilai, menganalisa segala sesuatunya. Nah, ini melankolik. Nah, itu mempengaruhi tadi kepribadian tadi di dalam gaya kepemimpinannya. Kemudian yang terakhir itu yang temperamen pragmatik. Pragmatik karakteristiknya adalah dia stabil, sabar, nah ini fleksibel, suka menghindari konflik. Ya. Apa ini menghindari konflik? Pokoknya dia tidak pernah mau bermasalah dengan orang lain. Ya, pokoknya dia mau yang tenang, mau yang adem. Makanya ada konflik dia hindari. Kalau udah ada rapat, hal-hal yang membuat menegangkan, nah, dia menghindar. Pokoknya dia tidak mau ada konflik-konflik dalam pertemuan. Nah, itu karakteristik dari pragmatik. Kelebihannya, dia sabar. Apapun yang terjadi, dia tetap sabar. Dia dapat mengikuti irama orang lain. Karena tadi kaitan dengan menghindari konflik daripada masalah, ya, ikuti irama. Kemudian dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, ini bisa diajak kerjasama di dalam membangun suatu program kerjasama. Ini sangat baik orang yang temperamen pragmatik. Nah, di samping kelebihannya itu dia memiliki kelemahan. Kelemahannya tidak tegas, kemudian depresif. Nah, itu lawan daripada impulsif tadi. Kalau impulsif duluan bicara, duluan bertindak, belakangan mikir. Kalau depresif, mikir terus. Yang dipikirkan itu bukan yang positifnya, tapi selalu pikirkan yang negatifnya. Nanti kalau saya buat ini akan terjadi begini. Kalau begini nanti akan begini. Nah, itu mikir yang begini itu ada yang negatif-negatifnya. Karena selalu banyak mikir negatifnya duluan, maka dia tidak berani mengambil keputusan. Nah, ini kelemahannya, depresif. Kemudian tidak berani mengambil keputusan. Itu tadi karena depresif tadi selalu mikirkan negatif-negatifnya, maka tidak bisa mengambil keputusan. Nanti kalau buat begini akan begini. Nah, itu yang negatifnya duluan dipikirkan. Kemudian cenderung menghindari konflik tadi kita lihat itu. Nah, kemudian ada situ dia pasif. Nah, jelas tidak cocok orang seperti ini menjadi pemimpin. Nah, pasif tidak ada ide untuk mendahului, memberikan ide, selalu menunggu. Apalagi yang namanya ambil keputusan tadi. Tidak berani karena pasif. Nah, ini temperamen yang mempengaruhi kepribadian seorang hamba Tuhan dan juga sekaligus juga akan mempengaruhi karakter hamba Tuhan itu. Nah, kemudian kita lihat berikutnya itu. Nah, belum masuk ada kesimpulan dari temperamen itu. Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki kombinasi temperamen yang unik. Nah, terus di bawahnya itu. Lanjut itu. Lanjut pindah ke halaman berikutnya. Nah, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki lewat. Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki kombinasi temperamen yang unik dan tidak ada temperamen yang benar-benar baik atau buruk. Ya, artinya tidak salah satu yang dominan mempengaruhi dia. Tidak sanguin yang dominan, tidak juga klorik yang dominan, tidak juga melankolik yang dominan, tidak juga pragmatik yang dominan. Itu ada keempat temperamen itu mempengaruhi dia. Semuanya ada unsur itu di dalam kepribadian seseorang, apalagi
seorang pemimpin. Kemudian, setiap temperamen memiliki kelebihan dan kelemahan, dan yang penting adalah memahami dan mengelola temperamen kita sendiri untuk mencapai keseimbangan dan hasilnya, keseimbangan dari hasil. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola keempat temperamen itu dalam kehidupan kita supaya ada keseimbangan, jangan satu yang dominan. Bagaimana hal-hal yang positif, kelebihan dari semua temperamen itu yang kita usahakan untuk dominan, yang mempengaruhi kehidupan pribadi seorang hamba Tuhan, bukan yang negatifnya yang dominan. Dari keempat temperamen itu diharapkan dapat mengelola, sehingga keempat temperamen itu dari yang kelebihan atau positifnya itu yang mempengaruhi. Nah, sehingga pelayanannya dapat efektif dan efisiensi di dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, kemudian kita lihat itu pengaruh temperamen dalam pelayanan atau kepemimpinan seorang pemimpin. Nah, kalau pemimpin itu dia temperamen sanguin di bawah, ya, yang tadi itu pengaruh temperamen. Nah, kalau seorang pemimpin dipengaruhi oleh temperamen sanguin, maka dia lebih cenderung optimis dan juga kehidupan sosialnya tinggi dan lebih cenderung juga lebih dulu bertindak, berbicara tanpa memikirkan dampak negatif dari apa yang dia buat dan apa yang diucapkan. Ini kalau sanguin itu yang dominan dalam kehidupannya. Berikut, kolerik. Pemimpin rohani dengan temperamen kolerik, jawab. Pemimpin rohani dengan temperamen kolerik, dia cenderung tegas, berani, dan dominan. Ini melankolik, pemimpin rohani dengan temperamen melankolis, dia lebih cenderung analitis, teliti, dan perfeksionis. Ya, tadi kita lihat di atas tadi bahwa bagaimana temperamen melankolis itu kelebihan dan kelemahannya. Nah, kalau melankolis yang dominan dalam kepribadiannya, maka dia memiliki kecenderungan untuk analitis, teliti, dan menuntut kesempurnaan. Ya. Memang baik perfeksionis, baik itu menuntut kesempurnaan. Itu baik memang teliti, selalu menganalisa. Tuh, nanti berikutnya kita akan melihat nanti bagaimana pengawasan kita di dalam kita mengelola empat temperamen ini dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir itu pragmatik. Pemimpin rohani dengan temperamen pragmatik itu memiliki kecenderungan dia stabil, dia tenang, sabar, fleksibel, mampu mendengarkan orang. Nah, orang seperti ini cocok menjadi konselor karena dia mampu mendengar dan menyimpan rahasia orang. Karena dia mampu mendengar orang lain, nah, dapat menyimpan dan menampung semua keluhan orang, maka dari itu dia dapat menyusun pola dan strategi dalam memberikan bimbingan. Ini kalau dia konselor. Fleksibel, dia dapat mengikuti. Karena mengapa fleksibel? Karena dia selalu tidak mau ada konflik, menghindari konflik. Makanya mengikuti irama orang lain, menghindari konflik. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya itu. Bagaimana pengaruh temperamen pemimpin rohani dalam pelayanan atau kepemimpinannya? Dari bawah itu. Nah, pengaruh temperamen
pemimpin rohani dalam pelayanannya adalah yang pertama, mempengaruhi gaya kepemimpinan. Temperamen pemimpin rohani dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan mereka, apakah mereka lebih cenderung memimpin dengan otoritas atau dengan kesabaran. Nah, otoritas itu biasanya itu temperamen sanguin dan kolerik. Yang lebih sabar atau kesabaran itu lebih pada pragmatik tadi. Yang kedua, mempengaruhi hubungan dengan jemaat. Temperamen pemimpin rohani dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan jemaat. Kenapa? Apakah mereka lebih cenderung berinteraksi dengan jemaat secara formal atau informal? Apa itu informal? Formal, pokoknya kalau tidak ada secara resmi, dia tidak pernah mau bicara atau tidak mau yang resmi, itu informal dan kekeluargaan. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Dia melakukan kunjungan pastoral karena lebih pada cenderung dalam interaksi komunikasi dengan jemaat itu adalah hal yang informal, maka dia lebih cenderung lebih banyak di dalam pembinaan umat melalui pendekatan itu kunjungan pastoral. Nah, dengan berkunjung ke rumah jemaat, maka dia dengan lebih leluasa berbicara dengan jemaat dan jemaat pun dengan leluasa membuka ide dan apa yang ada yang tersimpan dalam hatinya. Ini pengaruh hubungan dengan jemaat itu dari temperamen. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi kemampuan berkomunikasi. Temperamen pemimpin rohani dapat mempengaruhi kemampuan mereka berkomunikasi dengan jemaat. Apakah mereka lebih cenderung berbicara atau komunikasi secara langsung atau melalui tulisan? Ya, kok bisa? Ya, itu karena ada yang kalau bertemu langsung, ya takut nanti terjadi konflik. Ada bahasa yang agak nadanya tinggi. Nah, dia menghindari komunikasi langsung itu dan menggunakan komunikasi melalui tulisan. Itu banyak. Dia gembala jarang pergi mengunjungi jemaatnya, tapi dia rajin komunikasi mereka dengan WA. Paling tidak kalau telepon saja, karena kalau telepon kan bisa dia mengendalikan. Tapi kalau ketemu langsung beda dia bicaranya. Ini pengaruhi kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang keempat, mempengaruhi kemampuan memotivasi. Nah, tadi sudah disinggung di atas tadi itu. Kemampuan atau mempengaruhi kemampuan memotivasi. Yang keempat, temperamen pemimpin rohani dapat mempengaruhi kemampuan mereka memotivasi jemaat. Apakah mereka lebih cenderung memotivasi dengan kata-kata atau dengan contoh? Nah, tadi ada tipe mengajar jemaat itu cara tidak langsung, itu melalui memberikan contoh. Nah, ingat apa yang Yesus ajarkan pada muridnya? Kadang Yesus mengajarkan dengan cara memberikan contoh. Nah, itu berapa strategi, metode dalam pengajaran Yesus dan memberikan motivasi di pengajaran. Dia mengajar melalui contoh, dia mengajar melalui perumpamaan, dan kadang dia mengajarkan secara langsung dengan tegas. Nah, semuanya dipakai oleh Yesus dalam pengajarannya. Dia memberikan contoh dalam kehidupannya dan juga dengan kata. Nah, ini yang kaitannya dengan integritas. Memotivasi jemaat dengan kata, dia juga melalui kehidupan nyata yang ditunjukkan dalam perbuatannya. Yang kelima,
mempengaruhi kemampuan menghadapi konflik. Nah, temperamen pemimpin rohani dapat mempengaruhi kemampuan mereka menghadapi konflik. Apakah mereka lebih cenderung menghindari konflik atau menghadapi konflik secara langsung? Ya, ada konflik, ada yang namanya manajemen konflik. Artinya apa? Bagaimana mengelola konflik-konflik yang dihadapi. Nah, dalam mengelola itu erat kaitannya dengan menganalisa tadi itu, dari parameter itu, ke menganalisa sehingga dapat memanage, mengelola konflik itu sehingga konflik yang terjadi yang ada itu tidak lagi menjadi ancaman tetapi menjadi suatu sarana bagi dia untuk dapat bertumbuh. Ingat konflik yang dihadapi, masalah yang dihadapi oleh Ayub ya, yang luar biasa, tapi dia dapat mengelola itu dengan baik sehingga melalui konflik berat yang dihadapi menjadi sarana bagi dia imannya teguh, imannya kuat, dan bahkan menjadi sarana bagi Tuhan memberkati, memulihkan kehidupannya. Nah, itu berapa hal yang mempengaruhi temperamen ke pemimpin itu dalam gaya kepemimpinannya. Nah, kita melihat itu ada berapa gaya kepemimpinan menurut Gordon R. Porter yang pertama kita lihat tadi itu. Pengaruh perbedaan itu adalah mempengaruhi gaya kepemimpinan. Nah, kita lihat ada berapa gaya kepemimpinan yang menurut Gordon R. Porter. Yang pertama ini, autokratis. Nah, pemimpin yang autokratis adalah pemimpin yang membuat keputusan sendiri tanpa input atau masukan dari tim. Ya, nah, kita dapat menilai apakah ini baik atau tidak. Ini perlu kita diskusi. Memang ramai diskusi ini untuk pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa masukan dari tim. Kemudian yang kedua, gaya kepemimpinan yang kedua adalah demokratis. Itu adalah pemimpin yang melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan. Ya, makanya negara kita dalam negara demokrasi, karena semua keputusan itu adalah hasil kebersamaan demokrasi. Makanya selalu mau pemilihan itu melalui pemilihan masyarakat, pemilihan umum, dan rangka pemimpinnya adalah hasil dukungan keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya, itu demokratis. Kemudian yang ketiga, liberal. Ya, gaya kepemimpinan ketiga menurut Alport itu adalah liberal. Pemimpin yang liberal adalah yang memberikan kebebasan kepada tim untuk membuat keputusan sendiri. Nah, kelihatannya berlawanan, bertentangan dengan yang pertama itu autokratis. Liberal berikan kebebasan kepada tim berkeputusan, sedangkan autokratis itu membuat keputusan tanpa melibatkan tim. Kemudian yang keempat, gaya pemimpinan empat adalah birokratis. Itulah pemimpin yang mengikuti aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, ini selalu ikuti aturan. Apa-apa selalu lihat juklak, juknis. Nah, selalu ikuti aturan, prosedur. Dan yang kelima, karismatik. Pemimpin yang karismatik adalah pemimpin yang memiliki daya tarik dan kemampuan untuk memotivasi. Nah, karismatik itu identik dengan yang disebut dengan wibawa atau kewibawaan. Karena situ memiliki daya tarik dan kemampuan untuk memotivasi. Nah, kalau orang yang karismatik atau yang berwibawa, begitu kita lihat dia hadir, nah itu sudah langsung terasa aura, daya tarik,
power dari kepemimpinannya bagi kita. Baru melihat dia datang. Belum dia berbicara, gaya dalam bicaranya pun sudah terasa auranya dia, daya tarik, kekuatan, power dalam dia memimpin. Ini karismatik. Nah, kalau bicara tentang karismatik, kewibawaan itu ada beberapa hal yang melekat di dalamnya. Dia menjadi karismatik itu terkait dengan tuh, keteladanan hidupnya dari kehidupan rohaninya, kehidupan moralnya, kehidupan etika dan sosialnya. Nah, itu yang pengaruhi karismatik atau kewibawaan seorang pemimpin. Nah, makanya itu yang kembali ke Kisah Rasul pasal 6 itu bahwa syarat atau kualifikasi dari pelayan yang membantu pelayanan para rasul itu dia terkenal baik, itu adalah kaitan dengan moral, kehidupan etika sosialnya, dan penuh hikmat, itu kapasitas kemampuan dalam melayani, dan penuh roh, itu kehidupan rohaninya. Ini kaitannya dengan karismatik. Nah, kemudian Arpot juga memberikan mengidentifikasi beberapa karakteristik kepemimpinan yang efektif. Itu ada 5 di situ, lalu Arpot mengidentifikasi ada berapa karakteristik kepemimpinan yang efektif. Nah, dia mengidentifikasinya menjadi 3. Yang pertama, kemampuan memahami dan menghargai perbedaan individu. Nah, ini tidak gampang kita memahami, untuk menghargai, memahami perbedaan individu. Memahami mungkin bisa, tapi menghargai perbedaan individu. Karena kalau kita menyatukan, inilah kaitan dengan mengambil keputusan. Karena bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat, sementara umat yang kita pimpin, yang kita bina itu memiliki perbedaan dari segi karakter dan juga dari segi kepribadian. Nah, untuk mengambil keputusan yang tepat bagi mereka, maka diperlukan kemampuan memahami, bukan saja memahami, dan mampu untuk menghargai perbedaan individu. Yang disebut dengan istilah bagaimana keputusan yang benar adalah win-win. Ya. Sama-sama menang, ya, tidak ada yang dirugikan. Nah, ini punya orang yang dibina. Yang kedua, kemampuan untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Ya, adil dan bijaksana. Terkait dengan perbedaan dari tadi. Bagaimana kita dapat membuat keputusan yang adil, kemudian bijaksana. Yang namanya bijaksana itulah kemampuan mengambil keputusan di tengah ke dalam situasi yang sulit. Ini bijaksana, bagaimana mengambil keputusan yang tepat di dalam situasi yang sulit. Kalau dapat mengambil keputusan dalam situasi yang sulit, maka itu pasti adil. Kita contoh dari Salomo, di dalam dia mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah konflik antara dua orang ibu yang merebut anak mereka. Sama-sama mengklaim itu adalah anaknya, karena anak yang sama-sama punya anak, tapi yang satunya meninggal. Lalu mereka dua merebut yang hidup. Nah, bagaimana Salomo untuk menentukan siapa sebenarnya ibu yang mengandung tersebut yang hidup itu? Nah, diperlukan keputusan kebijakan yang tepat dalam situasi yang sulit. Karena sesama mengklaim ini anak saya. Lalu dia ngambil satu tindakan yang luar biasa, yang sangat berani, dengan mengambil keputusan untuk membelah. Kalau ada yang merelakan anak itu dipotong, dibelah, itu berarti dia bukan ibunya.
Kalau betul-betul ibunya dia dia tidak akan tega membiarkan anaknya itu akan dipotong. Nah, itulah keputusan yang diambil oleh Salomo, sehingga disebut dengan orang yang berhikmat, mampu mengambil keputusan dalam situasi yang sulit. Nah, yang padahal pada kesimpulan keputusan Salomo bahwa ibu yang mengatakan tadi jangan dipotong, biarlah anak itu diberikan kepada ibu itu. Nah, tahulah Salomo bahwa ibu yang memiliki anak yang hidup ini adalah ibu yang tidak rela anaknya itu dipotong, sedangkan ibu yang biarlah dipotong. Nah, itu berarti dia bukan ibunya. Nah, ini kemampuan mengambil keputusan di tengah situasi sulit. Itu disebut dengan bijaksana. Kemudian yang terakhir yang diidentifikasi oleh Alport terkait dengan karakter itu kepemimpinan adalah kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi tim. Ada dua kata itu, memotivasi dan menginspirasi. Kalau memotivasi adalah memberikan dorongan, semangat. Nah, menginspirasi itu melalui kata diam dalam arti tidak bicara, tidak bertindak. Nah, dari kepribadian pemimpin itulah tim dapat mengambil hikmat, mendapatkan pembelajaran, dan ada ide untuk dilakukan dari pribadi seorang pemimpin. Itu menginspirasi, memberikan, membuka pikiran mereka dengan hal-hal yang baru tanpa dia berbicara. Ini hal biasa yang namanya menginspirasi. Banyak pemimpin bisa memotivasi, tapi tidak semua pemimpin dapat menginspirasi timnya. Nah, ini yang tiga hal yang diidentifikasi oleh Alport terkait dengan karakteristik kepemimpinan yang efektif. Kemudian ada 5 gaya kepemimpinan pada umumnya yang dipakai pada umumnya. Ada 9. Yang tadi itu ada 5. Ya, ini lalu Alport mengidentifikasinya menjadi 3. Nah, sedangkan gaya kepemimpinan pada umumnya itu ada 9. Kita lihat itu yang pertama autokratis. Nah, itu tadi yang pertama kita lihat itu pemimpin yang membuat keputusan sendiri tanpa input tim. Kemudian demokratis, tadi kita sudah melihat liberal. Nah, ada yang baru situ. Yang keempat itu setelah demokratis ada liberal, kemudian ada transformasional. Nah, kalau pemimpin liberal tadi memberikan kebebasan kepada tim untuk membuat keputusan sendiri. Nah, kemudian transformasional adalah pemimpin yang memotivasi tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Transformasi. Transformasi adanya membawa perubahan, mengubah pola pikir anggota. Nah, sehingga dapat mencapai tujuan bersama-sama. Nah, memotivasi tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Membuka pola pikir, ada perubahan pikir yang baru, tapi konsep mereka sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima ada transaksional. Nah, pemimpin yang memotivasi tim dengan imbalan dan hukuman. Dengan istilah lain, itu reward, dan punishment. Ya. Penghargaan dan hukuman. Ada penghargaan, reward. Kalau dia mendapatkan prestasi, diberikan penghargaan. Penghargaan itu ada dalam berapa bentuk. Ada penghargaan itu berikan ucapan terima kasih, ada penghargaan kalau dia dalam pekerjaan ada jenjang, maka dia ada kenaikan
kedudukan jabatan, kalau pangkat ada kenaikan pangkat, itu reward, penghargaan. Terkait dengan punishment, hukuman, kalau dia melanggar aturan dan tidak pernah mencapai prestasi, pekerjaan tugasnya stagnan, maka diberikan punishment untuk menjadi pembelajaran bagi dia supaya dia dapat bangkit. Maka punishment itu ada berapa bentuk. Kalau dia tingkat ringan, ya dia tidak ada perubahan, itu tidak ada kenaikan pangkat, tidak ada kenaikan gaji misalnya, itu. Atau tingkat pelanggarannya berat, maka diturunkan jabatan atau gajinya diturunkan. Itu bentuk-bentuk punishment. Kemudian yang itu transaksional yang berikut adalah layanan. Nah, pemimpin yang fokus pada kebutuhan tim dan pelanggan. Ya, ini pola yang keenam adalah yang fokus pada kebutuhan tim dan pelanggan. Artinya apa? Apa yang dibuat itu adalah melihat kebutuhan tim dan masyarakat sekitar yang menjadi objek dari pembinaan pelayanan yang dilakukan. Nah, kira kebutuhan mereka apa? Tim, maka lihat kebutuhan, maka dapat memfokuskan, membuat strategi untuk meningkatkan, memenuhi kebutuhan tim. Kemudian kebutuhan masyarakat sekitar yang menjadi objek pelayanan juga, apa menjadi kebutuhan mereka, maka fokus membuat strategi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar, apa yang dibuat. Kemudian yang ketujuh adalah karismatik. Pemimpin yang memiliki daya tarik dan kemampuan untuk memotivasi. Itu tadi kita lihat tadi bahwa karismatik itu dipengaruhi di dalamnya ada beberapa faktor, ada moral, rohani, dan etika sosial. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan ada itu situasional. Pemimpin yang menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi. Nah, perlu kita diskusi masalah ini apa bagaimana kepemimpinan yang mengikuti gaya dengan situasi, menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi. Karena perkembangan zaman itu selalu mengalami perubahan. Kalau gaya kepemimpinan 10 tahun yang lalu dipakai sekarang tentunya berbeda karena pergerakan mobilisasi masyarakat sekarang dengan dulu itu jauh berbeda. Maka itu diperlukan juga penyesuaian gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan sini sering kita lihat itu ada gaya tampilannya. Kita lihat tampilan pemimpin sekarang. Ada mengikuti gaya rambutnya dengan gaya rambut zaman sekarang. Padahal dia pemimpin nih, pendeta. Tapi dia tampil menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apakah itu baik, wajar-wajar saja atau bagaimana? Nah, tergantung kita melihat hal itu. Ada yang lain itu dia alergi, sensitif melihat pemimpin yang penampilannya dia menurutnya aneh. Padahal itu bukan aneh, tapi dia ada istilahnya itu. Kalau pilihnya berbeda, karena mengikuti gaya anak muda, gaya zaman sekarang, nah itu disebut istilah nyentrik. Berbeda dari yang lain itu. Kada mau carikan sesuatu yang berbeda. Katanya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau kita pakai pola yang lama, kita tidak bisa melakukan pendekatan dengan orang zaman sekarang karena pola atau gaya mobilisasi yang berbeda. Nah, itu situasional. Kemudian yang ke-9 yang terakhir itu adalah pemimpin yang memiliki visi dan strategi untuk mencapai tujuan. Nah, ingat tokoh yang bernama Rick Warren itu orientasi dalam pelayanannya adalah hidup yang digerakkan oleh tujuan.
Jadi tujuan itulah yang menjadi panduan bagi seluruh kegiatan gerakan pelayanan yang dilakukan adalah untuk suatu tujuan. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tentunya orientasi tujuan yang kita mau capai adalah tentunya bukan tujuan kita sendiri, tapi tujuan Kristus bagi kita. Dasar Rick Warren membuat buku itu adalah bahwa hidup yang dikerahkan oleh tujuan itu adalah berdasarkan merujuk kepada firman Tuhan bahwa tujuan Yesus bagi dunia adalah adanya perubahan supaya dunia diselamatkan. Itu tujuan utama kehadiran Yesus. Hadirnya Yesus tanpa tujuan, maka Rick Warren dalam orientasi pelanannya dia melakukan segalanya, segala sesuatu harus berorientasi pada tujuan. Kalau sesuatu dilakukan tanpa tujuan, nah itu suatu kegiatan yang mengambang. Maka perlu disusun sasaran tujuan itu dalam bentuk yang namanya visi. Ada target yang akan dicapai jauh ke depan sana, maka itu menjadi panduan arah dan strategi yang harus dicapai. Nah, sehingga semua kegiatan yang dilakukan, metode, strategi apapun dibuat dalam rangka untuk mencapai tujuan. Itu pemimpin yang visioner. Kita dapat menilai yang mana lebih bagus, yang mana lebih cocok, yang mana lebih tepat. Nah, itu kita semua dapat memilih dari 9 gaya kepemimpinan itu yang cocok, yang sesuai dengan situasi kondisi yang kita hadapi, khususnya situasi kondisi umat yang kita bina dan yang kita pimpin. Berikut kita lihat yang berikutnya adalah pengaruh integritas. Nah, tadi saya sampaikan awal, yang mempengaruhi dari karakter itu ada kepribadian, ada temperamen, ada integritas. 3 itu yang ada dalam yang karakter seseorang yang pengaruhi dia. Nah, pengaruh integritas pemimpin rohani dalam pelayanannya menurut ahli psikologi. Ya, yang pertama di situ menurut Erikson, dia katakan bahwa pengaruh kepribadian telah mempengaruhi kepercayaan. Integritas pemimpin rohani dapat membangun kepercayaan sehingga mereka lebih percaya dan mengikuti ajaran pimpinan pemimpin rohani. Nah, sekali sahabat berikan batasan kepada kita supaya kita tidak kembali pada diskusi yang kita lama itu karena kita merembet ke orang lain. Ya, ini adalah untuk kita. Kita tidak bisa bawa orang lain di dalam konteks kita, mata kuliah kita, karena untuk kita, kalau orang lain kita lihat tidak seperti yang kita lihat sekarang, ya itulah gayanya dia. Nah, yang di orientasi mata kuliah adalah untuk kita saat ini sebagai seorang pemimpin. Nah, integritas itu sangat mempengaruhi di dalam membangun kepercayaan. Integritas pemimpin rohani dapat membangun kepercayaan sehingga mereka lebih percaya dan mengikuti ajaran. Nah, tadi integritas. Integritas adalah sinkronisasi antara pengajaran dengan perilaku si pengajar. Gembala atau pemimpin rohani mengajarkan kepada jemaat bahwa kita harus setia dalam ibadah. Karena ibadah itu sangat penting katanya. Tapi dia sendiri tidak setia dalam ibadah. Maka itu membuat kepercayaan umat itu berkurang. Ibarat makanan itu pengajarannya menjadi hambar. Tidak ada rasa. Nah, maka kalau pemimpin seperti itu tidak dapat dipercaya karena dia tidak menunjukkan integritasnya, maka kemanapun dia pergi, maka orang selalu akan uh, apa itu tidak percaya. Ada ungkapan orang tidak percaya itu menginjek, ya apa itu sinis. Nah, tatkala bicara kesetiaan, sementara kita sendiri tidak setia, maka
itu membuat orang sinis melihat kita. Mereka bilang. Nah, itu membuat pengajaran kita menjadi tawar, menjadi hambar. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan kredibilitas. Integritas pemimpin rohani dapat meningkatkan kredibilitas mereka sehingga jemaat lebih percaya bahwa mereka memiliki otoritas dan kebijaksanaan untuk memimpin. Apa itu kredibilitas? Ya, erat dengan kepercayaan, erat kaitannya dengan otoritas dia. Ini sangat penting yang namanya integritas itu yang disampaikan oleh Kauses dengan Posner terkait dengan integritas. Kemudian Bandura. Jadi kita sudah lihat juga Bandura menjelaskan dari kepribadian tadi. Bandura menjelaskan bahwa pengaruh integritas itu adalah menginspirasi jemaat. Ya, apa tuh menginspirasi tadi? Dia belum bicara, itu sudah ada aura. Kalau dia seorang gembala, begitu pada saat ada jemaat yang berduka, pada saat gembalanya hadir di rumah duka, jemaat yang berduka begitu melihat gembalanya hadir, pemimpin rohaninya hadir, karena dia memiliki integritas tadi, maka aura gembala itu mewarnai hati pikiran mereka, sehingga mereka disegarkan dan mereka terhibur. Belum dia bicara. Nah ini, menginspirasi jemaat. Maka penting integritas itu. Tidak gampang integritas. Lebih gampang orang atau lebih banyak orang pintar mengajar, tapi sangat sedikit orang dapat berintegritas. Temannya integritas itu selalu dikaitkan dengan yang namanya kejujuran. Kejujuran dan integritas biasanya itu di situ. Itu satu paket ya. Kenapa? Integritas kejujuran artinya apa? Keterbukaan. Nah, keterbukaan itu adalah apa yang diajarkan, apa yang disampaikan itu maka harus nampak di dalam perilakunya. Nah, tatkala itu nampak dalam perilakunya itu membawa aura yang sangat mempengaruhi kehidupan umat yang dipimpin. Belum dia bicara, hanya dia hadir, melihat dia datang saja, maka ada orangnya membuat jemaat itu terinspirasi. Dan bisa apa? Dia dihargai, dihormati, dan mereka sangat menanti-nantikan pengajarannya. Nah, itu menginspirasi. Kemudian yang keempat di situ, menurut Lazarus dan Folkman, kecemasan. Artinya apa itu? Integritas pemimpin rohani dapat mengurangi stres dan kecemasan jemaat sehingga mereka lebih merasa aman dan nyaman dalam pelayanan. Nah, ada tim. Kalau pelayanan itu seorang pemimpin dia memiliki tim dalam pelayanan. Nah, itu integritas seorang pemimpin itu mengurangi stres dan kecemasan anggota tim. Nah, sehingga sangat penting integritas itu bagi seorang pemimpin, sehingga kehadirannya tidak saja pengajarannya ditunggu, tapi kehadirannya menginspirasi umat, menginspirasi tim. Nah, sehingga umat dan timnya itu mengalami peningkatan baik rohani dan juga kepercayaan. Kemudian yang terakhir yang kelima itu menurut Hokman dengan Ordam. Itu pengaruhnya adalah meningkatkan kepuasan pelayanan. Integritas pemimpin rohani dapat meningkatkan kepuasan pelayanan jemaat sehingga mereka lebih merasa puas dan berterima kasih atas pelayanan yang diberikan. Nah, itu ada kepuasan. Kenapa? Dua hal itu ada. Pengajaran dan perilakunya menjadi satu, itu namanya integritas.
Nah, sehingga sangat besar pengaruhnya, ada auranya, dia hadir terasa, dan pengajarannya penuh kuasa dan penuh wibawa tatkala dia berbicara mengajar. Nah, ini membawa kepuasan dalam pelayanan. Jadi menurut ahli psikologi, integritas pemimpin rohani adalah faktor penting dalam membangun relasi yang sehat dan efektif. Atau di bawahnya, banyak ke bawah. Menurut ahli psikologi, integritas pemimpin rohani adalah faktor penting dalam membangun relasi yang sehat dan efektif dengan jemaat serta meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, itu merupakan ringkasan atau simpulan daripada pemaparan pendapat para ahli itu terkait dengan uh, pengaruh integritas pemimpin rohani dalam pelayanan yang dilakukan, membangun relasi dan mengorelasi yang sehat, efektif, dan meningkatkan kualitas. Ini dari pendapat atau simpulan dari para ahli psikologi terkait dengan pengaruh integritas pemimpin rohani. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir sini. Pengaruh karakter kepribadian ini sudah menjadi satu kesatuan sudah. Pengaruh karakter kepribadian dan temperamen bagi pelayanan seorang pemimpin rohani. Yang pertama, segi karakter. Nah, segi karakter. Karakter itu ada dua dalamnya itu, integritas dan kejujuran. Pemimpin rohani harus memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi untuk membangun kepercayaan jemaat. Nah, itu deh, karakter itu, isinya ada integritas itu. Kemudian ada kasih dan empati. Karakter tadi. Integritas dan kejujuran itu pemimpin rohani harus memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi untuk membangun kepercayaan jemaat. Kemudian yang kedua itu ada kasih dan empati. Pemimpin rohani harus memiliki kasih dan empati untuk memahami dan melayani jemaat dengan lebih baik. Nah, artinya ini rasa dan tindakan, tidak hanya sekedar ucapan aduh kasihan. Nah, orang yang memiliki karakter itu dia punya hati dan ada tindakannya. Dia merasakan apa yang orang merasakan sehingga ada tindakan yang dilakukan untuk meringankan beban yang dialami oleh umat. Tidak dengan kata kasihan. Kalau ada jemaat yang dalam kesusahan, dia tahu mereka mengalami kesusahan. Secara otomatis tanpa sadar sering kita katakan, dia katakan, aduh kasihan. Nah, kalau dia betul-betul memiliki karakter, maka dia katakan, aduh kasihan. Maka langsung ada tindakan yang menyertai kata-kata kasihan itu dengan tindakan untuk memberikan sesuatu, untuk meringankan beban yang dialami oleh umatnya. Nih, ini karakter. Kemudian kepribadian. Ada dua juga ada kepribadian situ. Kepribadian. Ya. Kepribadian itu ada kesabaran dan kelembutan. Pemimpin rohani harus memiliki kesabaran dan kelembutan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan jemaat. Sabar dan kelembutan. Nah, itu kata tadi ada temperamen. Tadi itu plekmatis itu dia sabar dan kelembutan. Nah, pemimpin harus memiliki hal itu, memiliki kesabaran dan kelembutan karena ada yang dia bina, yang dibina itu bukan hal yang baik-baik saja, ada kalanya mengalami kesulitan. Nah, diperlukanlah pemimpin rohani itu memiliki kesabaran dan kelembutan. Nah, sabar karena sulit dan juga lembut karena itu sikap
oknum individu umat yang ada itu berbeda, maka diperlukan kelembutan. Kasar lawannya lembut. Nah, kalau lembut dengan kasar itu bertemu, itu aman. Ibarat besi temu dengan kapuk. Kalau dipukul keras dengan besi, itu suaranya tidak nyaring. Nah, itu gambaran di situ. Itu kesabaran dan kelembutan. Karena individu atau umat yang dibina itu adalah memiliki pribadi yang berbeda. Kemudian yang kedua situ kaitan dengan kepribadian, kematangan dan kestabilan. Pemimpin rohani harus memiliki kematangan dan kestabilan emosi. Dan stabil ya dalam emosi. Masih di atas. Ya, matang emosi. Apa itu emosi? Nah, itu diperlukan kematangan emosi. Karena kalau emosinya tidak matang, maka itu akan membuat hubungan dengan umat yang dibina, nah, itu mengalami keretakan kalau dia tidak memiliki kelembutan dengan sikap atau pribadi umat yang berbeda dengan dia. Maka diperlukan sikap kelembutan. Ada kematangan rohani. Kematangan emosional itu adalah kemampuan untuk mengelola emosinya dan kemampuan juga untuk memahami emosi orang lain. Misal diperlukan kematangan dan kestabilan emosional seorang pemimpin. Kemudian yang terakhir di situ ada temperamen. Ya, temperamen temperamen sanguin. Pemimpin rohani dengan temperamen sanguin dapat menjadi inspiratif dan memotivasi jemaat, namun perlu berhati-hati untuk tidak menjadi terlalu impulsif. Nah, ini awasan bagi kita, walaupun kita memiliki temperamen sanguin yang meledak semangat tadi itu menjadi inspiratif dan memotivasi jemaat. Namun perlu berhati-hati untuk tidak menjadi terlalu impulsif. Artinya itu, yang diperhatikan situ diawasi jangan sampai kita duluan berkata, duluan bertindak tanpa memikirkan dampak negatif dari perkataan dari tindakan kita. Nah, ini menjadi perhatian kewaspadaan bagi pemimpin yang memiliki temperamen sanguin ini. Perlu berhati-hati supaya tidak bertindak gegabah. Harus banyak berpikir dulu dampak dari tindakan dan perkataannya itu. Kemudian kolerik. Pemimpin rohani dengan temperamen kolerik dapat menjadi tegas dan berani. Namun perlu berhati-hati untuk tidak terlalu agresif. Nah, jangan terlalu menyerang. Menjadi tegas dan berani, tapi jangan agresif menyerang orang. Tegas dan berani, tapi harus merelakan hati untuk menerima masukan dari orang lain. Ini menjadi perhatian kewaspadaan bagi pemimpin yang memiliki temperamen kolerik. Kemudian melankolik. Pemimpin rohani dengan temperamen dapat menjadi analitis dan teliti. Namun perlu berhati-hati untuk tidak terlalu kritis. Nah, boleh kita teliti, nah, harus diwaspadai, jangan terlalu kritis. Sebab dari kita teliti, analitis, tapi kita kritis dengan orang lain, maka akan merusak. Maka menjadi kewaspadaan kita bagi kita yang temperamen melankolik dalam kepemimpinan yang perlu menjadi perhatian adalah jangan untuk tidak
terlalu kritis. Oke, yang terakhir pragmatik. Pemimpin rohani dengan temperamen pragmatik dapat stabil dan sabar. Namun, perlu berhati-hati untuk tidak menjadi terlalu pasif. Nah, punya gagasan sedikit lah, jangan terlalu pasif. Ya, bahasa kasarnya itu ya seperti saya lah di sini saya menjadi buat pengalaman pelajaran di sini supaya saya jangan terlalu pasif. Bahasa lain itu jangan terlalu banyak diam. Nah, itu. Memang pragmatik itu yang melankolis itu orangnya banyak diam karena sabar. Nah, dalam hal ini menjadi peringatan supaya di tengah-tengah kestabilan dan kesabaran kita maka harus hati-hati, tetap kita jaga jangan sampai kita terlalu pasif. Nah, haruslah kita punya ide, gagasan untuk membuka pikiran, menyampaikan ide dan gagasan kita sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya situ ada macam simpulannya, dengan memahami karakter, kepribadian, dan temperamen, pemimpin rohani dapat lebih efektif dalam melayani, membina jemaat, dan membangun komunikasi atau komunitas yang sehat. Nah, komunitas ini adalah kaitan dengan umat yang kita bina, tim yang kita pimpin. Ini penting kita memahami karakter, kepribadian, dan temperamen kita supaya kita lebih efektif di dalam melayani dan membina, membangun umat kita yang kita bina. Nah, ada yang tidak sampai selesai di situ, itu ada di dalam materi kita yang pertama itu yang ada, itu adalah pertama, itu ada prinsip filosofi dalam pelayanan seorang pemimpin rohani. Nah, itu awal buat di situ ada semuanya di dalam yang materi yang pertama itu. Nah, ini bagian yang terakhir dalam materi kita malam hari ini itu ada prinsip-prinsip filosofi dalam pelayanan seorang pemimpin rohani Kristen. Yang pertama prinsip kasih. Di sini karena yang lain itu biasa ini kasih. Ini suatu ungkapan yang gampang disebut dan gampang dibicarakan. Tapi dalam prakteknya itu sangat-sangat sulit dilakukan. Bicara tentang kasih. Nah, di dalam Matius pasalnya ke-22, ayat 37 sampai ayat ke-40, di sana Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid dan para pengikut saat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ada dua hukum kan? Hukum yang utama ada pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segenap hatimu. Dan dia katakan lagi, dan hukum yang sama dengan hal itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, lalu dia ambil standar di situ, mengasihi sesama adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, contohnya menjadi standar diri kita menjadi standar untuk kita mengasihi. Kalau saya dicubit sakit, nah itu berarti orang lain juga kalau dicubit sakit. Itu menjadi standar. Maka oleh sebab itulah kita jangan suka mencubit orang. Nah, kalau kita tidak mau disinggung-singgung, maka kita jangan menyinggung orang lain. Itu standar dari diri kita. Maka itu prinsip kasih ini. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, ini sangat penting nih. Maka ini utama dipatkan ini. Landasan di dalam pelayanannya kita itu adalah prinsip kasih. Landasan utamanya adalah kasih kepada Tuhan. Ini yang sangat melandasi. Kalau seorang pemimpin mengasihi umatnya itu karena dia sadar dia telah dikasih oleh Allah dan dia menunjukkan kasihnya kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi dirinya.
Dia merasakan kasih Allah itu dalam kehidupannya, dia telah diselamatkan, dia telah diampuni, maka aplikasi, implementasi dari kasih Allah dalam kehidupannya, implementasi dari kasihnya kepada Allah, maka dia wujud nyatakan kasih itu kepada sesama manusia. Kenapa? Dia menghargai orang lain atau sama itu adalah sama dengan dirinya. Dirinya adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Maka orang lain itu juga adalah ciptaan Allah yang mulia, yang layak dan harus dihargai dan yang layak harus dijunjung tinggi. Tidak ada alasan bagi kita untuk memperlakukan orang lain itu semaunya kita. Nah, kalau kita mengasihi dari 10 hukum dibuat dibagi dua situ, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu mengatur hubungan kasih kita dengan Tuhan. Yang pertama, hanya Dialah yang layak disembah dan dipuji. Maka tegas, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kemudian yang kedua, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah. Allah sungguh-sungguh punya otoritas menuntut kita umat ciptaannya hanya sujud menyembah kepada Dia. Kenapa? Karena Dia pencipta hidup kita. Tatkala kita baca dalam Mazmur 95 dan 96 sudah memberikan penegasan kita bahwa kita harus menyembah, memuji Tuhan yang menjadikan kita umatnya, menjadikan kita umat gembalaannya. Maka layaklah hanya Dia kita sembah. Itu hukumnya kedua. Yang ketiga, hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini Tuhan mengatur bagaimana hubungan kasih kita dengan Tuhan. Dari hukum pertama sampai hukumnya keempat. Jangan menyebut Tuhan, nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, hukumnya ketiga. Kemudian yang hukum keempat, kuduskan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari perhentian Allah dari pekerjaannya. Itu mengkhususkan hari itu adalah dalam penyembahan kepada Tuhan, menjalin relasi dengan Tuhan dalam wujud ibadah penyembahan. Nah, itu yang mengatur hubungan dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka hanya Dia yang kita sembah. Tidak ada yang lain kita sembah. Nah, sekarang banyak ilah lain, banyak berhala yang kita sembah dan kehidupan kita. Yang namanya ilah lain atau berhala adalah sesuatu yang kita tempatkan dalam kehidupan kita yang membuat Tuhan menjadi nomor dua. Dalam arti lain, segala sesuatu yang kita tempatkan utama dalam kehidupan kita, kita lebih utamakan Tuhan diturunkan status kedudukannya menjadi nomor dua. Nah, itu yang Tuhan tidak inginkan di kehidupan kita karena kita adalah ciptaannya. Maka layaklah kita sebagai ciptaan hanya sujud sembah kepada Dia. Nah, kalau kita sungguh mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia beribadah kepada Dia. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan yang sudah menciptakan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyembah Allah lain, tidak ada alasan bagi kita untuk memiliki berhala. Ada Tuhan selain Tuhan yang kita sembah. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan Allah kita yang telah menciptakan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan Tuhan dengan menyebut namanya sembarangan. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, itu disebut istilah lain. Kemudian kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan menguduskan hari Sabat itu untuk menyembah Dia. Banyak kita sekarang
hari Sabat kita adalah hari perhentian kita khusus menyembah Tuhan, maka banyak orang memanfaatkan hari perhentian itu karena libur dari pekerjaan, dia pergi menggunakannya untuk kesenangan pribadi dan keluarganya, pergi piknik. Nah, Tuhan mengatur hubungan dengan dia sebagai bukti kasih. Kemudian Tuhan mengatur hubungan kasih kepada sesama dalam hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Nah, ini pengajaran aplikatif bagi kita. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita, maka kita juga akan mengasihi sesama. Mulai dari yang hukum kelima itu, kalau kita mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita, maka kita akan mengasihi orang tua kita. Hukum yang kelima itu, hormatilah ayah dan ibumu. Mulai dari orang yang paling dekat, orang yang di rumah kita. Kita sebagai orang tua, tentunya kita mengasihi anak. Sebagai suami mengasihi istri, sebagai istri mengasihi suami, sebagai anak mengasihi orang tuanya. Kemudian kalau kita sudah mengasihi Tuhan, maka kita juga akan mengasihi sesama dengan hukum yang ke-6 itu mulai kata jangan. Nah, hukum ke-6 dimulai dengan ada ingat jangan membunuh. Ketujuh, jangan bersinah. Nah, kalau kita sungguh sadar manusia itu ciptaan Tuhan yang sama kualitasnya dengan diri kita, kita mengasihi sama, maka tidak ada niat kita untuk membunuh. Itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sama, tidak ada niat sedikit pun kita akan mencabut nyawa orang lain itu. Kita tahu bahwa yang berhak mencabut nyawa seseorang itu adalah Allah pemberi hidup itu, pemberi nyawa itu. Dialah yang berhak mencabut nyawa, bukan kita. Maka Tuhan atur hubungan kasih kita itu sebagai bukti kasih kita bersama itu. Kita jangan pernah punya kewenangan mencabut nyawa sesama dengan membunuh. Kemudian hukum yang ketujuh, jangan bersinah. Nah, tegas. Ini mengatur relasi dalam kehidupan sesama. Zaman sekarang banyak kasus yang terjadi sekarang ini yang namanya ini persinahan itu sudah berkeluarga, mengganggu keluarga yang lain. Disebut istilah pelakor. Nah, ini yang merusak. Tuhan mengatur kasih kita kepada dia itu kita mengasihi sesama kita. Jangan kita merusak rumah tangga sesama. Sudah punya pasangan atau sudah berikan pasangan, jangan pergi merusak pasangan orang lain. Yang istilahnya sekarang itu selingkuh. Nah, itu persinahan di situ. Hubungan yang tidak baik, yang tidak normal, ya, hubungan terlarang antara orang yang belum memiliki ikatan resmi dalam hubungan pernikahan. Itu hubungan terlarang namanya. Disebut istilah selingkuh dengan istilah yang Alkitab itu berzina. Kemudian kalau mengasihi sesama tidak ada alasan dari hukumnya ke-8. Jangan mencuri. Tidak ada niat kita untuk mengambil hak orang lain. Itu sekarang. Kalau kita mengasihi sesama, ada kita lihat kebun orang, ya, tidak ada niat kita untuk mengambil hasil kebun orang, mengambil hasil ladang orang. Karena kita tahu itulah milik orang lain, kita mengasihi dia, maka kita tidak akan pernah mau mengambil itu haknya dia. Kemudian yang ke-9. Nah, jelas sudah disebutkan di situ. Jangan mengingini. Ya, tadi yang hukum yang ke-7 berzina itu dalam tindakan. Nah, tindakan itu hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan resminya. Nah, yang ke-9, bukti kasih kita dengan sesama
Nah, Tuhan tegas dalam hukum yang ke-9 itu, jangan mengingini istri sesamamu. Nah, itu sudah jelas itu. Itu Tuhan sudah siapkan pasangan buat kita masing-masing. Jangan lagi mengingini pasangan orang lain. Jangan mengingini istrinya, sebutkan situ. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini suami sesamamu, jangan mengingini budaknya. Nah, itu. Nah, kemudian yang ke-10, kalau kita sungguh mengasihi sesama, nah, kita tidak akan pernah mau menyampaikan informasi yang keliru, tidak membohongi, nah, jangan berdusta. Kita tidak akan pernah mau berdusta, membohongi sesama kita kalau kita mengasihi dia. Nah, itu dalam praktek hubungan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam kehidupan kita sebagai prinsip filosofi pelayanan yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Nah, di yang lain-lain itu tidak kita bahas karena yang melandasi semua itu adalah kasih itu. Maka itulah sebabnya Tuhan ringkas Alkitab itu dalam satu kata kasih. Kemudian dijabarkan kasih itu dalam dua objek tadi itu. Kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Nah, itu materi yang disampaikan untuk kita malam hari ini. Nah, ada waktu kita berdiskusi dalam mengakhiri waktu kita malam hari ini. Demikian Pak, kita silakan untuk mengarahkan kita kalau ada diskusi kita. Kalau tidak ada yang mau